Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan konsep dari asam basa. Di mana kita tahu ada 3 konsep asam basa. Yang pertama dimulai dari teori atau konsep dari Arrhenius. Yang kedua dilanjutkan oleh Bronsted dan Lowry. Dan yang terakhir, konsep asam basa dari Lewis. Nah, teman-teman, selain itu juga kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga keunggulan masing-masing teori mereka. Jadi langsung saja, tanpa basa-basi, teman-teman stay tune dan jangan lupa berbagi. Nah, teman-teman, di video pertama, kita sudah membahas mengenai konsep dari teori asam basa Arrhenius. Nah, yang kedua sekarang kita bahas mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry, dan di video ketiga nanti kita akan bahas mengenai teori asam basa dari Lewis. Nah, sengaja saya pisah-pisah seperti ini supaya durasinya juga tidak kepanjangan, kalian juga tidak bosan, dan ya seperti itulah. Dan nanti akan saya buat juga untuk versi disatukannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori yang kedua yaitu dari Bronsted dan Lowry. Teori konsep asam basa dari Bronsted-Lowry ini sebenarnya ada 2 orang ya, yaitu Johannes Bronsted dan juga Thomas Lowry. Di mana Johannes Bronsted itu adalah berkebangsaan Denmark dan Lowry itu berkebangsaan Inggris. Bronsted dan Lowry itu sepakat mengatakan bahwa asam adalah suatu zat, yaitu molekul ataupun ion yang dapat mendonorkan suatu proton atau ion H+ kepada zat lain, atau kita bisa sebut dengan donor proton. Proton itu adalah ion H+. Zat lain itu yang menerima proton dari asam itu disebut dengan basa. Jadi basa adalah suatu zat, molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari asam, atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan penerima proton atau akseptor proton. Nah, kalau teori dari Arrhenius dia fokus pada suatu zat yang dilarutkan ke dalam air, maka teori asam basa Bronsted-Lowry fokusnya itu ada pada transfer proton atau transfer H+. Dari kata transfer, ada yang memberi, ada yang menerima. Di mana kalau dia asam, maka dia akan memberikan protonnya, dan kalau basa, dia akan menerima proton. Kita lihat contohnya misalnya di HCl dalam bentuk gas, yang kemudian dilarutkan ke dalam air, H2O, itu akan menghasilkan Cl- dan H3O+. Nah, kalau kita lihat, HCl di sini kemudian berubah menjadi Cl-. Artinya pada reaksi ini HCl berfungsi sebagai asam karena telah mendonorkan protonnya kepada H2O. Nah, kita lihat di sini H2O itu berubah dari H2O berubah menjadi H3O+. Dari HCl berubah menjadi Cl- itu telah kehilangan atau telah melepaskan protonnya, di mana protonnya itu kemudian diterima oleh H2O berubah menjadi H3O+. Jadi HCl itu mendonorkan protonnya atau melepaskan H+-nya, kemudian H2O itu menerima H+ yang telah dilepaskan oleh HCl. Karena HCl melepaskan H+-nya atau melepaskan protonnya atau mendonorkan protonnya, maka HCl di sini berperan sebagai asam. Kemudian H2O menerima proton dari asam itu bersifat basa. Teman-teman bisa lihat dari nilai pKa-nya. pKa itu adalah satuan untuk melihat kekuatan asam. Sama dengan Ka sebenarnya, pKa ini adalah min logaritma dari Ka. Nah, di mana pKa semakin kecil itu semakin asam, di mana pKa semakin besar semakin bersifat basa. Jadi kalau kita bandingkan HCl dengan H2O dari nilai pKa-nya, maka HCl yang nilainya jauh lebih rendah daripada H2O, maka HCl bersifat asam. Produk reaksi dari transfer proton dari Bronsted-Lowry ini itu menghasilkan produk basa konjugat dan juga asam konjugat.
Di mana pada reaksi ini Cl- itu adalah basa konjugat dari asam HCl dan H3O+ itu adalah asam konjugat dari basa H2O. Jadi, dengan kata lain kita bisa katakan bahwa basa konjugat itu adalah sisa suatu asam yang telah melepaskan protonnya. Jadi HCl telah melepaskan protonnya membentuk Cl-, artinya ini adalah sisa asam dari HCl, kemudian disebut dengan basa konjugat. Begitu juga dengan basa yang menerima proton dari asam itu menghasilkan asam konjugat. Jadi, suatu asam juga bisa menghasilkan basa konjugat, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini contoh yang pertama, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, di sini kita bisa lihat dari NH3 membentuk NH4+. Itu telah menerima proton dari H2O karena di sini hanya ada 3, kemudian di produknya ada 4. Artinya telah bertambah 1 proton. Dari NH3 membentuk NH4+ itu telah menerima 1 proton. Artinya NH3 itu bersifat basa karena telah menerima proton dari H2O dan akan menghasilkan produk asam konjugat. Jadi H2O berubah menjadi OH- itu melepaskan 1 protonnya membentuk OH- di mana proton itu kemudian diterima oleh basa. Karena H2O melepas protonnya, maka H2O bersifat asam sekaligus menghasilkan basa konjugat. Jadi basa menghasilkan asam konjugat, asam menghasilkan basa konjugat. Di mana kalau kita lihat dari nilai pKa-nya, amonia itu memiliki nilai pKa sebesar 38, sangat besar, dan H2O memiliki nilai pKa 15,7. Nah, kalau kita bandingkan, maka H2O ini bersifat sebagai asam, dan NH3 bersifat sebagai basa karena pKa-nya jauh lebih besar dibanding dengan H2O. Jadi pKa yang kecil itu berperan sebagai asam dan pKa yang lebih besar berperan sebagai basa dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain. H2SO4 ditambah H2O berubah menjadi HSO4-. Jadi H2SO4 berubah menjadi HSO4-, artinya H2SO4 itu telah melepaskan 1 H-nya ke H2O membentuk H3O+. Artinya H2SO4 ini bersifat asam dan H2O bersifat basa. H2SO4 itu menghasilkan sisa asam HSO4- yang kemudian disebut basa konjugat, dan H2O berubah menjadi asam konjugatnya yaitu H3O+. Jadi perhatikan sekali lagi nilai pKa-nya. Nah, kemudian kita lihat CH3COOH atau asam asetat yang kemudian bereaksi dengan ion metoksida. Ini berasal dari alkohol yang hanya sudah diambil. Kalau kita lihat di sini, asam asetat CH3COOH berubah menjadi CH3COO-. Artinya hanya sudah lepas. Berarti asam asetat bersifat asam dan basa metoksida bersifat sebagai basa. Jadi basa ini akan mengambil atau akan menerima H+ dari asam membentuk CH3OH dan asamnya akan berubah menjadi basa konjugat CH3COO-. Yang terakhir, terbutoksida dengan air. Di mana kalau kita lihat terbutoksida di sini mengambil H+ dari air membentuk terbutil alkohol. Di sini tidak ada H-nya, kemudian di produknya ada H, artinya dia telah menerima 1 proton. Protonnya diambil dari air, artinya air ini H2O berperan sebagai asam dan ion terbutoksida ini berperan sebagai basa. Dan hasilnya adalah terbutil alkohol yang merupakan asam konjugat dari basanya dan ion hidroksida yang merupakan basa konjugat dari H2O. Jadi itu tadi konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, mari kita lihat keunggulan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama, konsep Bronsted-Lowry kelebihannya tidak terbatas dalam pelarut air saja seperti Arrhenius, tapi juga dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan ada reaksi asam basa tanpa pelarut. Nah, contohnya di sini HCl dengan NH3. Kemudian dilakukan di dalam pelarut benzena. Jadi ini bukan di dalam air ya. Itu tetap menghasilkan NH4Cl.
Jadi ini adalah reaksi asam basa yang dilakukan dalam pelarut benzena. Kemudian yang kedua, asam basa dari Bronsted Lowry tidak hanya berupa molekul netral. Seperti Arrhenius semuanya hampir netral. HCl, H2SO4 itu semuanya netral, tidak dalam bentuk ionnya. Nah, berbeda dengan Bronsted Lowry, itu juga bisa berupa kation ataupun anion. Kita lihat NH4+, ini adalah suatu kation. Kation itu adalah suatu ion positif. Ya, di sini NH4+ itu adalah kation. Nah, NH4+ ini di dalam air itu dapat melepaskan protonnya. Artinya NH4+ ini bersifat asam dalam air. Jadi NH4+ ini adalah asam menurut Bronsted Lowry meskipun dia dalam bentuk kation. Nah, yang ketiga, dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan juga basa konjugasinya. Ini nanti kita akan bahas terpisah ya. Bagaimana kekuatan asamnya dan bagaimana kekuatan basa konjugatnya atau sebaliknya. Dan yang keempat, dapat menjelaskan mengapa suatu spesies dapat bersifat amfiprotik atau amfoter. Oh iya, saya lupa ya. Maaf, kita kembali dulu ke yang tadi di bagian sini ya. Nah, kita lihat di sini H2O di contoh yang pertama itu bersifat basa dan H2O di contoh yang kedua itu bersifat asam. Artinya H2O ini suatu molekul yang bisa bersifat basa dan juga bisa bersifat asam, tergantung pasangannya. Karena dia bisa berperan sebagai basa, juga bisa berperan sebagai asam, maka H2O ini disebut dengan senyawa amfoter atau amfiprotik. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini ya. Jadi bisa bersifat amfiprotik atau amfoter, artinya ada suatu zat yang bisa berperilaku sebagai asam dan juga bisa berperilaku sebagai basa. Contohnya adalah H2O. Nah, itu adalah keunggulan dari teori asam basa Bronsted Lowry. Nah, kemudian kita pindah ke bagian kelemahannya. Jadi, Bronsted Lowry itu masih punya kelemahan meskipun sebenarnya ini jauh lebih unggul dibanding teori Arrhenius. Kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan sifat asam pada molekul yang tidak memiliki proton. Misalnya, tidak dapat menjelaskan sifat asam dari AlCl3, BCl3, BF3, dan seterusnya. AlCl3 atau aluminium klorida di sini itu ternyata bersifat asam dan itu tidak bisa dijawab oleh Bronsted Lowry. Nah, kelemahan dari Bronsted Lowry ini kemudian nanti akan dijawab oleh teori dari Lewis. Jadi teori asam basa Lewis itu adalah teori yang merupakan teori yang paling luas, mencangkup keseluruhannya ya. Teori dari Lewis itu adalah perluasan dari teori Bronsted Lowry. Oke, jadi kita akan bahas teori yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis.